Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janitra Farhani Nabi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang fondasi penelitian kualitatif. Pembahasan pertama yaitu pengertian penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian menurut Mulyana, bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Kemudian menurut Soekardi, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian berdasarkan mutu atau kualitas dari tujuan sebuah penelitian itu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didesain secara umum, yaitu penelitian yang dilakukan untuk objek kajian yang tidak terbatas dan tidak menggunakan metode ilmiah menjadi patokan. Dan menurut Bungin, bahwasannya penelitian kualitatif adalah upaya untuk menjanjikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti. Misalkan, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang. Rancangan penelitian kualitatif dalam pendidikan penelitiannya bersifat sementara karena ketika penelitian berlangsung, peneliti secara terus-menerus menyesuaikan rancangan tersebut dengan proses penelitian dan kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di dalam dunia pendidikan. Jadi kesimpulan daripada ahli di atas adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan menggunakan metode kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif. Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada research kualitatif, semakin dalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data bukan kuantitas data. Atas dasar penggunaannya dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan yaitu untuk yang pertama, mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukanali kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan pendidikan secara alami. Yang ketiga, menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kualitatif. Pembahasan selanjutnya tentang karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu memiliki banyak sekali sebutan, yaitu contohnya yang pertama versetan.
Verstehen yang berarti pemahaman, karena mempertanyakan makna suatu fenomena sosial budaya secara mendalam dan tuntas. Yaitu ada juga bisa disebut sebagai participant observation, yaitu karena peneliti itu sendiri yang harus menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. Kemudian bisa juga disebut sebagai studi kasus karena objek yang diteliti bersifat unik, kasuistik, dan tidak ada duanya. Dan juga penelitian kualitatif juga dapat disebut sebagai etnografi, etnometodologi, fenomenologi karena mengkaji perilaku manusia, kebudayaan, dan interaksi antar manusia. Dan juga penelitian kualitatif dapat disebut sebagai natural inquiry karena konteksnya natural bukan artifisial. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif juga dapat disebut sebagai interpretative inquiry karena banyak melibatkan faktor subjektif baik dari informan, subjek penelitian maupun peneliti itu sendiri. Menurut Irawan, bahwa ciri yang sangat penting yang menandai penelitian kualitatif adalah makna kebenarannya yang bersifat intersubjektif, bukan kebenaran objektif. Artinya, kebenaran dibangun dari jalinan berbagai faktor secara bersama-sama seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu manusia. Realitas kebenaran adalah sesuatu yang dipersepsikan oleh yang melihat, bukan sekedar fakta yang bebas konteks dan bebas dari interpretasi apapun. Kebenaran yang merupakan bangunan yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi di dalam interaksi sosial masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah landasan teoritis penelitian kualitatif. Pada dasarnya, landasan teoritis dari penelitian kualitatif adalah sebuah fenomenologi, sedangkan yang lainnya yaitu interaksi simbolik. Sedangkan yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatar belakangi secara teoritis penelitian kualitatif. Bogdan Bicklin mengistilahkan dengan paradigma sebagai kumpulan longgar tentang asumsi secara logis dianut bersama, konsep atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Kemudian fenomenologi itu adalah dapat diartikan sebagai satu pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal, kemudian juga studi tentang kesadaran perspektif pokok dari seseorang. Bisa dikatakan fenomenologi digunakan sebagai perspektif sosiologi dan juga digunakan sebagai pendekatan dan metodologi kualitatif. Kemudian ada interaksi simbolik, yaitu yang berpendapat bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran. Jadi penafsiran itu menjadi esensial. Interaksi simbolik yang menjadi paradigma konseptual melebihi dorongan dari dalam, sifat-sifat pribadi, motivasi yang tidak disadari, kebutuhan, status sosial ekonomi, kewajiban peranan, resep budaya, mekanisme pengawasan masyarakat atau lingkungan fisik lainnya. Kemudian ada juga grounded theory, yaitu yang berpendapat bahwa suatu teori muncul dari data atau sebuah pendekatan metode penelitian kualitatif yang menggunakan seperangkat prosedur sistematik untuk mengembangkan teori dari dasar yang diperoleh secara induktif tentang suatu fenomena. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan angka atau pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah bukan eksperimental. Dari segi desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis.
Penelitian kualitatif dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sementara itu, penelitian kuantitatif memiliki sifat yang terperinci dan terukur. Alur penelitian kuantitatif sudah terencana sejak awal. Perbedaan desain penelitian tersebut membuat data yang diperoleh pada penelitian kualitatif lebih banyak bersifat naratif, sedangkan pada penelitian kualitatif lebih banyak berupa angka. Kalau dalam memandang fakta, penelitian kualitatif tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti peran masyarakat, lembaga sosial, dan budaya. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian. Penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah faktanya. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini kemudian berdampak pada tujuan penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sementara penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atau objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif dikenal berbagai istilah dalam melakukan penelitian, diantaranya fenomenologi, studi kasus, dan etnografi. Di sisi lain, dalam penelitian kuantitatif dikenal istilah sebagai eksperimen, korelasi, dan regresi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.